Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama kami Solitaire Adventure dengan saya Vino dan istri saya Mei. Kami adalah Pasutri Touring. Pada pagi hari ini kami akan mereview sebuah motor touring adventure di kelas 250cc yang telah beredar di Indonesia kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun, tetapi keberadaannya masih kurang banyak diketahui oleh pencinta touring Indonesia. Motor apakah itu? Motor itu adalah Benelli TRK 251. Pada saat saya mencoba motor ini di jalur Pantura dan di dalam jalanan kemacetan ibu kota, saya sangat surprise karena motor ini mempunyai tenaga yang sangat besar. Untuk sebuah motor touring adventure kelas 250cc dengan 1 silinder, motor ini mempunyai tenaga yang sangat besar, dan walaupun motor ini panjang dan bodinya cukup besar, sangat lincah. Power yang besar dengan 25 horsepower Newton meter di putaran RPM 8000. Motor ini benar-benar lincah teman-teman, sangat galak di putaran bawah. Jika kita melihat secara sekilas, motor ini sangat berat, tapi ketika dikendarai dan kita berjalan memecah kemacetan ibu kota, motor ini sangat ringan. Recommended untuk dipakai harian. Untuk sebuah motor touring, motor ini telah cukup lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan para petouring di Indonesia. Karena dari segi pencahayaan, motor ini telah dilengkapi oleh lampu LED di bagian depan. Kemudian juga telah dilengkapi dengan windshield yang dapat melindungi angin untuk menerpa bagian dada. Di luar itu, motor ini telah mempunyai ABS sebagai pengereman di bagian depan maupun di bagian belakang. Inilah penampakan motornya. Untuk ban depan motor ini dengan velg alloy ring 17, bannya menggunakan dual purpose merek Xenios dengan ukuran 110/70. Motor ini mengusung mesin 250cc dengan 1 silinder. Seperti kebanyakan produksi Benelli, walaupun hanya 1 silinder, tetapi suara daripada motor ini sangat galak dan seperti mempunyai 2 silinder teman-teman. Sementara di bagian belakang telah dilengkapi dengan monoshock yang bisa diatur kekerasannya dengan 5 level, dari yang paling empuk sampai yang paling keras. Motor ini sangat nyaman dan seperti pada motor touring pada umumnya sudah bisa dipasangi juga dengan yang kita bilang adalah moncong itik, dan juga telah dilengkapi oleh windshield teman-teman. Shock breakernya sendiri sudah upside down dan berukuran cukup besar teman-teman. Untuk bannya memakai velg alloy dengan ring 17. Seperti inilah penampakan daripada mesin Benelli TRK 251 ini, dan knalpotnya ini adalah penampakan dari belakang, dan semua lampu-lampunya sudah LED teman-teman. Di bagian belakang, untuk menutupi kotoran yang naik ke atas, telah dilengkapi dengan mudguard. Seperti inilah tampilannya teman-teman. Sementara untuk ban belakang, motor ini menggunakan velg ring 17 dengan ukuran ban 150/60, dan untuk versi Indonesia, motor ini telah dilengkapi oleh ban dual purpose merek Xenios teman-teman. Dan sekarang kita melihat area dashboardnya. Seperti teman-teman lihat, sudah digital.
dan cahayanya cukup bagus. Ketika saya riding di siang hari, seluruh indikator dapat saya lihat dengan baik. Sementara motor ini dibekali dengan tangki sebesar 18 liter teman-teman. Dengan konsumsi bensin 1 liter 30 kilo, motor ini benar-benar merupakan motor touring adventure dan juga touring jelajah. Dengan konsumsi bensin 1:30, dalam kondisi full tank, motor ini dapat berjalan hampir mencapai 600 kilo, teman-teman, dalam satu kali full tank. Inilah penampakan motornya secara keseluruhan. Nah, setelah melihat bagaimana bentuk dari Benelli, bagaimana mesinnya, bagaimana rodanya, pasti penasaran sama suaranya. Kita dengerin suara bersama-sama. Seperti pada motor touring adventure pada umumnya, motor ini juga dilengkapi dengan 3 buah box teman-teman. Box panel dari Benelli. Ini adalah opsional. Jika teman-teman membeli di showroom, untuk top box telah disediakan. Teman-teman, untuk motor 250 cc dengan genre touring adventure, ketika mencoba motor ini di beberapa medan yang berbeda, yang pertama adalah menghadapi kemacetan ibu kota yang luar biasa, motor ini tidak mengalami gejala panas mesin. Temperatur yang berada di indikator saya menunjukkan stabil di angka 2 bar. Motor ini nyaman dikendarai dan sangat nyaman. Dengan bodi yang panjang dan cukup lebar, surprise, motor ini sangat lincah ketika bermanuver membelah kemacetan di ibu kota. Ya, memang saya sempat mengalami gejala panas mesin di kaki saya, tetapi itu masih bisa ditoleransi. Karena sekali lagi, angka temperatur di dashboard saya tetap menunjukkan 2 bar. Sesudah itu, ketika saya mencobanya di jalur Pantura, untuk jarak yang cukup panjang, motor ini sangat nyaman dikendarai, very pleasant, dengan torsi yang sangat mumpuni. Sehingga ya, motor ini cocok untuk dibawa jarak jauh dalam sebuah touring. Yang terakhir, saya mencobanya ke daerah puncak, teman-teman. Surprise, dengan torsi yang mumpuni, dari bawah, tanjakan Ciawi sampai dengan Gunung Mas, rata-rata saya hanya menggunakan gigi 3 dan gigi 4. Hanya beberapa kali saya terpaksa turun ke gigi 2, itu pun karena jalanan yang cukup padat. Sungguh di luar ekspektasi bahwa motor ini sangat reliable untuk sebuah touring adventure maupun touring jelajah, teman-teman. Saat saya mencobanya, saya berboncengan dengan istri saya, dan dalam 3 box saya membawa barang settingan seperti pada saat saya touring. Tidak sedikit pun saya mengalami mesin kehabisan nafas atau power yang kurang. Benar-benar di luar ekspektasi saya, teman-teman.
Walau saya sangat menyukai mengendarai motor ini, tetapi bukan berarti motor ini tanpa kekurangan, teman-teman. Kekurangan yang pertama adalah di windshield ini, teman-teman. Dengan tinggi badan saya 172 cm, menurut saya windshield ini agak terlalu pendek. Kenapa begitu? Karena ketika saya mengendarainya, angin langsung menerpa mata saya, teman-teman. Jika saja lebih tinggi sedikit, akan menjadi lebih baik. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah jika teman-teman lihat ke bawah, kaki saya sangat menapak, teman-teman. Motor ini agak terlalu pendek menurut saya. Karena saya menyukai motor yang agak tinggi sehingga saya harus jinjit. Apa yang terjadi adalah ketika saya membelah kemacetan ibu kota, seringkali kaki saya nyangkut di aspal. Jika saja velg bagian depan berukuran 19, sehingga bagian depan agak tinggi, motor ini akan menjadi sangat nikmat dikendarai sesuai dengan selera saya, teman-teman. Kemudian, pencahayaan lampu motor ini sangat baik karena sudah menggunakan LED. Tetapi saat hujan atau saat kita melewati daerah dengan aspal yang baru saja diaspal, cahaya lampunya menjadi sangat kurang. Begitu saja review saya kali ini mengenai Benelli TRK 251. Mudah-mudahan teman-teman suka, dan jika teman-teman ingin mencoba motor ini, showroom Bentley yang ada di Jakarta akan saya masukkan di deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa pada saya